Selamat berjumpa lagi, masih dengan channel Teknopangan. Kita masih meneruskan tentang pengolahan buah. Kali ini kita akan sharing tentang pembuatan selai buah. Sebagai contoh, di sini akan dipaparkan bagaimana pembuatan selai buah manggis. Kenapa buah manggis? Karena kalau kita bisa membuat selai ini dari buah manggis, maka buah yang lain juga akan bisa dibuat. Jadi video yang akan dijelaskan di sini bisa juga diterapkan untuk buah-buahan yang lain. Kita lihat dulu apa yang disebut dengan selai ya. Selai atau juga ada juga sejenis selai yang disebut jelly. Jadi kalau selai itu dari ancuran buah, jelly itu dari sari buah. Ini tidak asing lagi ya bagi kita, karena terutama selai ya, atau jam ya. Selai atau jam itu biasanya digunakan untuk makan roti. Jadi teman makan roti, jadi dioleskan ke roti, kemudian kita buat sarapan ya. Nah, tapi pada umumnya kita jarang sekali membuat selai sendiri di rumah ya, atau membuat selai atau jam ya sendiri di rumah, apalagi jelly. Biasanya kita memperoleh itu dari supermarket ya, atau dari pasar-pasar yang lain ya, harganya relatif lumayan ya, lumayan mahal ya. Tapi sebenarnya selai dan jelly buah ya, atau selai ini kita bisa buat dengan cara yang mudah ya. Kemudian juga biayanya juga murah. Begitu pula peralatan yang digunakan, ini tidak menggunakan peralatan yang mahal, tapi cukup menggunakan peralatan yang ada di dapur ya. Misalnya wajan dan kompor, kemudian beberapa alat pembantu lainnya ya. Meskipun demikian, hasilnya tidak kalah dengan selai yang ada di pasaran ya. Nah, pada prinsipnya hampir semua jenis buah itu dapat dibuat selai ya, terutama buah yang mengandung pektin. Jadi ini pektin ini menjadi kunci ya di dalam pembuatan selai. Nah, pektin ini adalah senyawa karbohidrat ya, yang berguna untuk membentuk gel. Jadi kemampuan selai untuk dioleskan kemudian berbentuk kental ya, berbentuk kental agak seperti lem, itu karena adanya pektin ya. Nah, pektin ini akan membentuk gel ya, gel yang lunak ya, dengan gula dan asam, sehingga tidak jadi keras tapi bisa dioleskan ya. Jadi kuncinya ada di pektin, kemudian juga dicampur dengan gula dan asam. Ketiga campuran ini membentuk gel ya, gel yang kental ya. Nah, biasanya untuk mendapatkan pektin kita bisa beli pektin komersial, tapi ini biasanya susah ya, hanya ada di kota-kota besar gitu. Dan lumayan juga harga pektin ya, pektin komersial ini. Jadi bisa diperoleh pektin ini di toko-toko kimia misalnya ya. Tetapi di dalam video ini kita akan menggunakan pektin yang alami, yaitu berasal dari buah yang tua ya. Tua dan belum masak. Jadi nanti di dalam pembuatan selai buah ya, buah apapun kita bisa menggunakan buah yang belum matang dicampur dengan buah yang sudah masak ya. Jadi buah yang belum masak nanti sebagai sumber pektin, dan buah yang masak itu sebagai sumber aroma dan rasa buah ya. Jadi campuran itu. Nah, nanti campurannya itu bisa buah yang sama atau buah yang berbeda ya. Kalau dari pengalaman saya, biasanya untuk sumber pektin saya selalu menggunakan buah pepaya yang mengkal ya, karena relatif tidak mempunyai rasa gitu. Jadi tidak berpengaruh terhadap rasa buah yang lain. Nah, jadi untuk sumber pektin ya, saya biasanya menggunakan buah pepaya yang masih mengkal gitu ya, tua tapi belum matang ya. Kemudian sebagai sumber aroma dan rasanya terserah. Biasanya misalnya bisa juga menggunakan nenas kalau kita ingin membuat selai nenas ya. Kemudian bisa juga seperti di sini kita menggunakan manggis ya, kalau ingin menggunakan selai manggis ya, atau mangga ya kalau kita ingin membuat selai mangga gitu. Nah, nanti selai yang terbentuk harus transparan ya, kemudian mudah dioleskan. Jadi pada saat dingin itu tidak keras tapi bisa dioleskan ya.
tentunya aroma dan rasanya seperti buah asli ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan pepaya ya yang masih mengkal ya. Kalau kita ingin membuat selai pepaya ya dicampur pepaya yang mengkal dengan pepaya yang sudah masak gitu ya. Begitu pula kalau ingin membuat selai nanas, kita campur antara pepaya yang masih mengkal dengan nanas gitu ya, nanas yang sudah matang gitu, yang sudah masak ya. Buah yang umum dibuat selai itu bisa nanas, jambu biji, pepaya, sirsak, apel atau buah-buah yang lain ya. Kita nanti akan menggunakan manggis ya. Kemudian campuran buah tua dan buah masak tadi ya. Kemudian dicampur dengan perbandingan tertentu. Nanti perbandingannya itu dengan gula itu tidak boleh salah. Jadi perbandingan antara campuran buah dengan gula pasir itu tertentu ya. Nah, ini perbandingannya 45 bagian buah dan 55 bagian gula. Jadi bagian gulanya lebih banyak ya, lebih banyak 10% daripada bagian buah. Nanti bagian buahnya terdiri dari buah tua ya, kira-kira separuhnya, kemudian buah yang sudah masak separuhnya. Jadi kalau misalnya untuk membuat 1 kilo, kita kan berarti memerlukan 450 gram campuran buah, kemudian 550 gram gula. Nah, 450 gram campuran buah ini berarti dibagi 2, 225 gram itu buah yang tua ya, yang belum matang ya atau belum masak, kemudian yang 225 gram lainnya itu buah yang sudah masak ya. Nah, buahnya bisa sama ya, bisa juga berbeda. Tadi kalau saya kan buah tuanya itu dari buah pepaya ya, pepaya mengkal. Nanti kalau misalnya buah masaknya bisa dari nanas ya, atau dari mangga ya, atau dari manggis ya. Nah, ini tadi kan untuk membuat selai diperlukan buah tua dan buah masak, gula pasir ya. Asamnya dari mana? Asamnya ya ada di buah yang tua itu belum matang ya, belum masak itu, kemudian dari buah masak juga masih ada asamnya ya. Kemudian bisa campuran, bisa satu jenis ya. Misalnya kita ingin membuat pepaya ya, kita bisa mencampurkan daging pepaya tua dengan mangga ya, dengan nanas, dengan manggis gitu ya, bisa campuran gitu. Pepaya sebagai sumber pektin tadi ya, yang jadi kita menggunakan pepaya yang masih mengkal ya sebagai sumber pektin. Formulanya tadi 45-55 ya. Jadi gulanya lebih banyak ya. Gulanya 55, campuran buahnya 45. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pembuatan selai manggis ya. Jadi sebenarnya ini penerapan dari hal-hal yang sudah dijelaskan tadi ya. Pertama, sediakan daging buah manggis masak dan pepaya yang mengkal, masing-masing katakanlah 250 gram ya, sehingga total campurannya 500 gram. Kemudian dua-duanya dibuat bubur, misalnya daging manggis dibuat bubur dengan cara di blender ya. Begitu pula dengan buah pepaya mengkal dibuat bubur dengan cara diparut ya, atau bisa juga dengan blender ya, atau dihancurkan dengan blender ya, kemudian ditambah air sedikit gitu ya. Jadi airnya jangan banyak-banyak. Intinya dua-duanya dibuat bubur, kemudian dicampurkan ya, dicampurkan 1:1 ya. Kemudian yang digunakan tadi kalau ingin membuat campurannya itu 1 kilo, kita menggunakannya campuran buah tadi 450 gram. Jadi 450 gram itu berarti campuran dari 225 gram daging manggis dan 225 gram daging pepaya mengkal yang sudah dua-duanya sudah dibuat bubur ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan gula ya, 550 gram. Jadi nanti dimasak tuh di dalam wajan ya. Bisa gula dulu, biasanya bubur buah dulu ya di dalam wajan ya. Kita masak ya. Kemudian setelah agak panas ya, ditambahkan gula ya. Kemudian diaduk ya. Nah, diaduk gitu ya. Bisa juga dicampurkan lebih dahulu antara campuran gula dengan campuran buah tadi ya. Di baskom misalnya kan kita campur dulu baru dimasak ya.
Bisa juga buah dulu ya, setelah hangat baru nanti gula pasirnya ditambahkan ya. Kemudian diaduk sampai matang ya. Biasanya ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam tergantung jumlah selai yang dibuat ya. Makin banyak makin lama ya. Dan tanda matangnya itu biasanya itu kita angkat dengan serok ya atau dengan sendok. Kemudian kalau misalnya jatuhnya itu tidak mengucur tapi terputus-putus, berarti sudah matang ya. Jadi biasanya sebelum 1 jam atau lebih itu masih mengucur ya. Jadi berarti masih belum jadi ya, belum terbentuk gel yang bagus ya. Jadi kira-kira setelah 2 jam ke atas baru nanti akan jatuhnya putus-putus ya. Dan itu menandakan sudah selesai pemasakannya ya. Nah, nanti dibiarkan dingin ya. Nah, pada saat dingin itu harusnya tidak jadi keras gitu. Bisa dioleskan ya. Dioleskan ke roti gitu. Jadi daya olesnya bagus dan juga tidak berair ya. Itu menandakan bahwa sudah terjadi pembentukan gel yang baik antara pektin ya, kemudian gula dan asam yang ada di dalam buah-buahan tadi ya. Baik, demikian cara pembuatan selai ya, buah-buahan. Kita contohkan buah manggis, tapi sebenarnya bisa diterapkan untuk buah-buahan yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video di channel Tekno Pangan selanjutnya.